Shalom, selamat malam. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam pada saat ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih setia-Mu yang kami alami bersama. Karena itu ya Tuhan, bagimulah segala hormat dan pujian kami bawa. Dan dalam kasih setia-Mu kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami sehingga firman-Mu kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam ini, saya telah mengambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 15 dan ayat 17. Yakobus 4 ayat 15 dan ayat 17. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu cerita orang Toraja yang mengisahkan tentang percakapan antara itik dan belibis. Suatu ketika, di tempat itik dan belibis itu mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Kelaparan melanda mereka ketika itu. Dan dalam penderitaan yang mereka alami, kemudian itik dan belibis bertemu dan mereka bercakap-cakap. Dalam percakapan itu belibis mengatakan begini, saya hendak keluar dari tempat kita ini untuk mencari sebuah tempat yang lebih menjanjikan bagi kita. Mendengar kisah itu, mendengar cerita penuturan dari belibis, kemudian itik mengatakan, saya mau pergi juga. Apapun yang terjadi, suka atau tidak suka, pokoknya apapun yang terjadi, saya akan pergi. Tetapi lain dengan belibis. Belibis mengatakan begini, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendakinya, saya akan pergi juga. Tetapi kalau itik, dia tetap mengatakan begini, pokoknya apapun yang terjadi, saya akan pergi. Nah, setelah waktu yang ditentukan keduanya untuk pergi, maka mereka bersiap. Tetapi apa yang terjadi ketika waktu yang ditentukan untuk berangkat ke sebuah tempat yang mereka anggap lebih menjanjikan itu, tiba-tiba itik tidak bisa pergi karena itik tidak bisa terbang menjangkau tempat yang jauh dari tempat mereka. Lain dengan belibis. Belibis itu kemudian langsung terbang pergi ke suatu tempat yang mereka rencanakan ketika itu. Maka tidak jadilah itik pergi dan belibis berangkat. Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah yang mengajarkan tentang dua tabiat yang berbeda yang juga disinggung dalam pembacaan kita dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ketika kita membaca keseluruhan perikop ini. Apa yang dikatakan Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan ketika itu, bagaimana supaya mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Yakobus memberi sebuah peringatan kepada mereka lewat firman Tuhan yang kita baca. Karena rupanya memang ada jemaat-jemaat yang ada ketika itu hidupnya itu tidak lagi mau mengandalkan Tuhan,
hidupnya itu hanya mau mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Karena itu saudara-saudara, ketika mereka berlaku seperti itu, maka Yakobus mengajarkan mereka, Yakobus mengingatkan mereka bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam berbagai-bagai perencanaan dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu baik kisah dalam cerita tadi yang kita dengar maupun dalam kisah yang dikisahkan melalui firman Tuhan yang kita baca dari Yakobus, mengajarkan dua hal dalam kehidupan kita. Mau menunjukkan dua tabiat yang berbeda, yaitu tabiat yang satu, yaitu tabiat yang senantiasa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tabiat yang sombong, yang menganggap diri bahwa di luar dirinya tidak ada lagi kuasa yang berkuasa selain dirinya sendiri. Itu yang diperagakan, diperlihatkan oleh Iti tadi. Tidak mau mengakui bahwa di luar dirinya itu ada yang lebih. Tetapi lain dengan tabiat yang satu, yaitu tabiat yang rendah hati. Tabiat yang senantiasa mengakui bahwa di luar dirinya itu masih ada kuasa yang lebih berkuasa dari dirinya. Dan yang paling diandalkan itu adalah bahwa jika Tuhan berkenan, saya akan pergi juga. Jika Tuhan berkenan, ia akan melakukan apa yang ia rencanakan. Saudara-saudara, tentu dalam kehidupan kita bersama, ada begitu banyak hal yang kita rencanakan bersama-sama. Sebelum virus corona, saya yakin ada begitu banyak rentetan rencana yang kita rencanakan bersama. Namun, adakah kita juga mengatakan jika Tuhan berkenan kita akan melakukan ini dan itu? Dalam pembacaan kita saat ini, Yakobus mengingatkan jemaat Tuhan ketika itu bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apakah kita juga sudah merencanakan seluruh rencana kita itu dengan tetap menyandarkan semua yang kita rencanakan itu di dalam kasih dan lindungan dan kuasa serta kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tentu dalam menjalani kehidupan kita, baik sebelum corona maupun dalam keadaan mengalami betapa corona ini menggerogoti kehidupan kita, juga selepas corona nantinya, adakah kita juga mau mengatakan bahwa jika Tuhan berkenan, kita akan melakukan berbagai rencana ini dan itu? Tentu kembali kepada kita masing-masing. Maukah kita juga mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita itu? Ingat bahwa hanya dengan melakukan rencana Tuhan, rencana kita, dan mengandalkan Tuhan dalam rencana ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bukan kita mau mengandalkan kekuatan kita, karena Yakobus juga tetap mengatakan, memperingatkan jemaat yang ada saat itu bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ingat saudara, orang yang tahu, menurut Yakobus, orang yang tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tentu saudara dan saya tahu melakukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itu kita paham, kita tahu mana yang baik dalam kehidupan kita dan mana yang tidak baik. Maka saya mau mengajak jemaat Tuhan, mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan baik dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Serta kita lakukan berbagai rencana kita dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepadanya. Terpuji Tuhan. Amin. Kau
Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang terus kami nikmati dalam hidup dan persekutuan kami. Terima kasih untuk waktu sesaat Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar bagi kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam berbagai rencana dan kehidupan yang kami alami bersama. Kami doakan seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Dadi. Tuhan, Engkau berkenan senantiasa hadir di setiap pergumulan dan rencana mereka. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Engkau di setiap kehidupan dan rencana yang mereka alami. Malam ini kami doakan seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau terus memberi kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka, supaya menjalani kehidupannya dengan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam berbagai-bagai pergumulan, kiranya Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, sehingga dalam pergumulan yang mereka alami Tuhan, mereka akan tetap menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu yang sakit. Kami doakan orang tua kami, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamulan, Ibu Marta Tombi, Bapak Simon K. Arwan, Bapak Thomas Puntulobo, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Ibu Alfrida Tandililing, Diaken Julianus Nurasomba, Ibu Ludia Ibong, dan anak kekasih kami Gabrian Topayung. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, dan biarlah lewat kasih-Mu mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan kembali. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita pada hari ini tanggal 31 Mei. Kami bersyukur bersama Ibu Kekasih, Ibu Elizabeth Mini, dan Dr. Gita Kudi yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkenan memberkati mereka, supaya sukacita mereka akan semakin dirasakan, bahwa semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan bagi mereka. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi lansia, biarlah mereka menjalani kehidupannya hanya dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami malam ini dalam istirahat kami, biarlah kami boleh beristirahat dengan baik dan kasih Tuhan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian doa dan renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.